Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, selamat pagi, berkah dalam. Apa kabar? Baik, sehat? Amin. Ikan koi, ikan arwana, ikan kesayangan para dewa. Berkat Tuhan melimpah setiap hari untuk kita semua. Sehat, kuat, semangat, berlimpah berkat. Amin, amin. Saudara-saudari terkasih, hari ini kita merayakan Hari Raya Santo Petrus dan Santo Paulus. Sejak semula, gereja menghormati kedua rasul ini secara bersama-sama. Dan kedua rasul ini dianggap sebagai soko guru gereja. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul bab 12 ayat 1 sampai dengan 11. Bacaan kedua dari surat Rasul Paulus yang kedua kepada Timotius bab 4 ayat 6 sampai dengan 8, dilanjutkan ayat 17 sampai dengan 18. Kemudian bacaan Injil dari Injil Matius bab 16 ayat 13 sampai dengan 19. Pada bacaan kedua, yaitu surat Rasul Paulus yang kedua kepada Timotius, dikatakan, Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku. Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya. Rasul Petrus adalah seorang nelayan yang ulet, bertabiat jujur dan rajin. Ia tidak berpendidikan, tapi cukup terampil dalam pekerjaannya. Kepribadiannya sangat menarik perhatian Tuhan Yesus. Karena itu, Tuhan Yesus berkenan menjadikannya sebagai muridnya. Bahkan mengangkatnya untuk menjadi pemimpin para rasul dan pemimpin gereja yang pertama, dan juga gembala kaum beriman di Yerusalem. Sementara Rasul Paulus seorang yang terdidik. Dia belajar di Yerusalem pada Gamaliel, pada kelompok Farisi. Dalam perjalanan ke Damsyik, Yesus menangkapnya dan menjadikannya rasul untuk bangsa-bangsa kafir. Rasul Paulus menjelajahi seluruh daerah Laut Tengah untuk mewartakan Injil kepada bangsa-bangsa kafir. Perjalanan misinya banyak mengalami kesulitan dan pertentangan dari kaum kafir. Meneladan dari Santo Petrus dan Santo Paulus, Santo Petrus dengan kejujurannya, rajin, ketulusan hati, tidak neko-neko. Boleh dibilang dalam bahasa Jawa, burus, yang artinya lurus hati, teguh, dan kuat. Dan itu berkenan pada Tuhan. Meski tidak berpendidikan, tetapi Tuhan Yesus melihat hati Santo Petrus yang tulus dan rendah hati. Terbukti mencintai Tuhan Yesus dengan sepenuh hati. Santo Paulus yang dulunya sangat membenci orang Kristen dan mengejar-ngejar, bahkan membunuhnya, ternyata dipilih Tuhan untuk mewartakan kerajaan Allah. Dan dengan penuh semangat dan dengan kegigihannya, Santo Paulus berkeliling di seluruh daerah Laut Tengah untuk mempertobatkan banyak orang. Lalu, bagaimana dengan kita? Apakah kita masih merasa tidak layak, tidak pantas, tidak mampu, tidak bisa,
tidak mau untuk mewartakan kerajaan Allah. Masing-masing dari kita dengan segala kelebihan dan kekurangan, kita dipanggil untuk mewartakan kerajaan Allah, mewartakan kabar sukacita. Kita yang sudah disahkan menjadi murid-murid Yesus, tentu dengan berbagai macam latar belakang yang berbeda-beda, karakter, kebiasaan, pendidikan, keluarga, dan talenta bahkan. Dan semuanya itu hanya satu tujuan: mewartakan Injil, mewartakan kerajaan Allah di dunia ini. Mewartakan ajaran kasih yang menjadi dasar dan utama dari semua keutamaan kejiaraan hidup kita di dunia ini. Membuka diri, membuka hati, membuka pikiran, supaya Roh Kudus selalu membimbing setiap langkah hidup kita. Supaya kita lebih peka mendengarkan suara hati yang adalah bisikan Tuhan dan Roh Kudus yang berkarya dalam hati dan diri kita masing-masing. Ya Bapa, kami mau berusaha, kami mau berjuang sekuat tenaga untuk mewujudkan apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami mau tetap setia untuk selalu memuji dan memuliakan nama-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, terima kasih atas kebersamaan kita pagi ini. Sampai jumpa. Berkah dalam